你老人家给的，此后但有所命，赴汤蹈火在所不辞。各位听我说，各位，在下不才，会上的我都能一一诊治。这，快去帮忙！你们几个快点！ Tak lama kemudian, semua pasukan Istana Lengjua datang untuk membantu Yusu. Di sini mereka semua mengobati orang yang terkena jimat hidup dan mati. Tak lama setelah itu, Tuan Murongfu dan para rombongannya ingin pergi meninggalkan Istana Lengjua. Yusu berusaha menahan rombongan Murongfu agar tinggal di Istana Lengjua lebih lama. Tapi adik ketiga salah paham, ia mengira jika Yusu menahan mereka karena ingin berlama-lama untuk melihat Nona Wang yang sangat mirip dengan lukisan yang dibawa oleh Yusu. Mereka semua pun pergi meninggalkan Istana Lengjua. Di sini Tuan Zhu sangat sedih karena harus berpisah dengan Nona Wang. Di tempat lain, Ketua Huan memberitahu Tan Si bahwa sekte pengemis akan segera melakukan kompetisi untuk menentukan pemilihan ketua yang baru. Di sini Tan Si awalnya tidak ingin mengikuti kompetisi tersebut karena ia merasa masih baru bergabung menjadi anggota sekte pengemis. Namun pada akhirnya Ketua Huan berhasil membujuk Tan Si untuk ikut serta dalam kompetisi pemilihan ketua sekte pengemis tersebut. 崇拜能力超拔之人，他口中总就已经在武林中声望滔天。好好想一想，Sementara itu, Yusu masih teringat kenangan bersama wanita yang ada dalam lukisan tersebut. Kemudian Tuan Zhu datang untuk mendekati Yusu. Di sini mereka berdua sama-sama merindukan wanita yang mereka cintai, tapi tak bisa memilikinya. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk minum arak bersama. Di sini akhirnya mereka berdua mengikat janji untuk menjadi saudara angkat satu sama lain. Yusu yang mendengar ajakan menjadi saudara angkat, ia pun menerima tawaran tersebut. Lalu mereka berdua meminum arak dan memberi hormat kepada bumi dan langit sebagai saksi. 施主要和我结拜，快快请起。赛这天地如何？好。 Keesokan harinya, Yusu yang terbangun dari tidurnya, ia merasa sakit kepala karena kemarin minum arak terlalu banyak. Ia juga baru tahu jika Tuan Zhu telah pergi meninggalkannya. Di sini ia terkejut dengan perlakuan pelayan dari Istana Lengjua yang menggantikan baju dan pakaian saat ia mabuk kemarin. Di sini, Yusu sangat canggung karena mereka adalah wanita, sementara dirinya adalah seorang pria. Saat ia ingin para pelayan itu keluar, tapi kedua pelayan ini malah menangis di hadapan Yusu. Mereka mengira jika Yusu tak ingin dilayani. Dengan terpaksa, Yusu pun menerima perlakuan dari kedua pelayannya. Mereka mengganti baju Yusu, yang semana sekarang Yusu menjadi pemimpin dari sekte Lengjua. Ia juga mengobati ketua Wu, mengeluarkan jimat hidup dan mati. Tapi karena ia masih belum mahir, sehari hanya mampu mengobati 4 orang saja. Lalu salah satu pelayannya memberitahu jika ada ruangan rahasia di Istana Lengjua, yang mana di tempat itu berisi cara mengeluarkan jimat hidup dan mati. Yusu pun segera masuk ke sana bersama keempat pelayannya. Sesampainya di dalam, keempat pelayan itu tak berani masuk karena dulu Nenek Tiang San pernah berpesan mereka baru boleh masuk setelah berlatih kungfu selama 20 tahun. Mendengar hal itu, Yusu memberi mereka izin untuk ikut masuk bersama. Lalu mereka berlima pun mulai mempelajari tulisan kungfu yang ada di dinding ruangan itu. Di sini Yusu dengan cepat mengerti instruksi yang ada di tulisan tersebut dan mulai mempelajarinya, sehingga Yusu memperoleh kekuatan yang lebih dalam. Sementara itu, keempat pelayan Istana Lengjua yang mempelajari ilmu di dinding tersebut, mereka tak bisa menahan kekuatan yang begitu besar. Lalu Yusu pun segera memberi pertolongan kepada mereka. Keempat pelayan itu meminta maaf karena kungfunya terlalu rendah sehingga tak bisa mempelajari jurus kungfu yang begitu kuat.
Yusu pun menyesali keputusannya yang telah mengajak mereka masuk untuk belajar bersama. Keempat pelayan tersebut tak menyalahkan Yusu yang mengizinkannya masuk ke dalam untuk berlatih kungfu. Kemudian Yusu meminta mereka berempat untuk kembali beristirahat, sementara ia akan memperdalam kungfunya dan terus berlatih. Di tempat lain, di sekte pengemis tengah diadakan kompetisi untuk memilih ketua yang baru, yang mana semua cabang divisi ketua pengemis datang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Tansi pun naik panggung untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut. Di sini ia dengan mudah mengalahkan setiap lawan yang ia hadapi. Tapi karena Tansi terlalu kejam saat menghadapi lawannya, banyak dari anggota sekte pengemis yang tidak suka dengan ulahnya tersebut. Mereka beranggapan jika Tansi tak memandang persaudaraan di antara sekte pengemis. Meski begitu, para tetua tetap mengatakan jika Tansi sebagai pemenangnya. Bagi yang tak ingin Tansi menjadi ketua, boleh melawannya sekali lagi. Sehingga banyak dari anggota sekte pengemis yang naik untuk mengalahkan Tansi. Meski begitu, sekali lagi Tansi bukanlah tandingan dari anggota sekte pengemis yang ikut serta dalam kompetisi kali ini. Ia dengan mudah mengalahkan setiap lawannya. Xiaofeng mendapat laporan dari bawahannya bahwa Azi tengah ditahan oleh anggota sekte pengemis yang ada di cabang ketua Huan. Mendengar hal itu, Xiaofeng ingin pergi menuju dataran tengah untuk menyelamatkan Azi. Tetua Wu yang melihat Tansi mengalahkan 30 peserta dengan begitu kejam, ia merasa jika Tansi tak layak menjadi ketua sekte pengemis. Xiaofeng membahas kepergiannya untuk menyelamatkan Azi dengan salah satu bawahannya. Tapi bawahannya mengatakan jika situasi saat ini tidaklah menguntungkan, karena negeri Song dan negeri Liao masih dalam status konflik satu sama lain. Meski begitu, Xiaofeng tetap ingin pergi ke sana. Di sekte pengemis, salah satu tetua mengatakan jika tak ada yang menantang Tansi, maka Tansi terpilih menjadi ketua yang baru. Namun tetua Wu menolak mengakui Tansi sebagai ketua sekte yang baru. Ia beralasan jika Tansi tak memiliki asal-usul yang jelas. Belum lagi ia merupakan anggota sekte yang masih baru, sehingga belum ada kontribusi yang diberikan Tansi kepada sekte pengemis. Melihat sejarah masa lalu, Xiaofeng menjadi ketua sekte karena ia adalah murid langsung dari tetua sekte yang sebelumnya dan juga berkontribusi begitu besar terhadap sekte pengemis. Ketua Huan yang mendengarnya, ia membantah dan mengatakan apakah tak ada pendekar yang lebih hebat dari Xiaofeng di dataran tengah selain dirinya yang merupakan orang hitam. Ia akhirnya membujuk anggota sekte pengemis untuk mengakui Tansi menjadi ketua yang baru. Akhirnya, ia pun diresmikan oleh salah satu tetua yang ada di sana. Xiaofeng menemui kaisar untuk meminta izin agar ia diberi izin untuk pergi ke dataran tengah guna menyelamatkan Azi dari sekte pengemis. Di sini, kaisar sempat ingin menahan Xiaofeng. Namun Xiaofeng dengan tegas, ia tetap ingin pergi menyelamatkan Azi dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pangeran Nangyun. Melihat jasa Xiaofeng di masa lalu yang begitu besar, kaisar tak ingin mengambil jabatan itu dan tetap mengizinkannya untuk pergi mencari Azi. Tetua Wu pergi untuk menemui Tansi yang sedang bermesraan dengan Nona Azi. Di sini Tetua Wu telah sadar jika Azi hanyalah sebuah boneka yang diperintah oleh Ketua Huan. Mendengar hal itu, Ketua Huan pun mulai tak suka dengan keberadaan Tetua Wu yang dirasa akan menjadi rintangannya untuk menguasai sekte pengemis. Sehingga terjadi pertarungan antara Ketua Huan dan juga Tetua Wu. Melihat Ketua Huan terpojok, Tansi membantunya.
Dengan serangan beracun, di sini Tetua Wu terbunuh dalam perkelahian tersebut. Di istana Lingjua, para pengikut nenek Tiangshan yang sempat memberontak kini berterima kasih kepada Yusu yang telah mengeluarkan jimat hidup dan mati dari tubuh mereka. Mereka semua berjanji setia terhadap Yusu. Kemudian mereka semua turun gunung. Setelah itu, Yusu juga memberitahu kepada semua pelayan istana Lingjua bahwa ia juga akan turun gunung untuk kembali ke kuil Shaolin guna mendapat hukuman karena ia telah melanggar larangan Sang Buddha. Mendengar hal itu, para pelayan istana Lingjua ingin ikut serta turun gunung untuk mengawal Yusu. Tapi Yusu menolak hal itu. Di tempat lain, Murongfu saat dalam perjalanan menemukan anggota sekte pengemis yang telah tak berdaya setelah disergap lawannya. Di sini salah satu tetua dalam kondisi kritis. Ia mengatakan jika ini semua adalah masalah internal sekte pengemis, yang mana ia juga berpesan kepada Murongfu untuk mengantarkan surat kepada salah satu petinggi ketua sekte pengemis. Mendengar hal itu, Murongfu pun menyanggupi permintaannya. Setelah itu, ia meninggal dunia. Lalu Murongfu melanjutkan perjalanan dengan rombongannya. Di sini mereka melihat isi surat itu yang ternyata negeri Zizia akan mencari pendamping untuk putri mereka. Hal itu ingin mereka manfaatkan untuk membangkitkan negeri Zhan yang telah mereka impikan dengan begitu lama. Di sini mereka semua membujuk agar Murongfu bersedia untuk mengikuti kompetisi tersebut. Yang mana jika Murongfu berhasil menikah dengan putri negeri Zizia, mereka akan mendapat dukungan yang begitu besar untuk membangkitkan negeri Zhan mereka. Akhirnya Murongfu pun setuju untuk mengikuti kompetisi pemilihan pasangan dari sang putri negeri Zizia. Di tempat lain, Yusu telah turun gunung meninggalkan istana Lingjua. Ia mengucapkan salam perpisahan dengan para pelayan yang ada di sana. Para pelayan istana Lingjua pun berjanji akan menjaga istana tersebut sampai Tuan Zhu datang menemui mereka. Lalu keempat pelayan mengatakan jika mereka seharusnya mengikuti Tuan Zhu secara diam-diam. Sementara itu, Qiao Feng telah sampai di perbatasan negeri Liao dan negeri Song. Yusu juga telah sampai di kuil Shaolin. Saat masuk kuil Shaolin, Yusu mengakui semua kesalahannya. Di sini ia mendapat hukuman untuk merawat kebun sayur milik kuil Shaolin. Salah satu kakak senior yang menghukumnya, ia merasa tak tega. Yusu bekerja siang dan malam untuk merawat kebun kuil Shaolin tersebut. Sementara itu, kakak seniornya secara diam-diam malah meminum sebotol arak. Lalu ia diculik oleh seseorang yang misterius. Keesokan harinya saat Yusu bangun, ia terkejut melihat sikap kakak seperguruannya yang begitu baik kepadanya, yang mana ia meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Ternyata ini semua adalah ulah 4 pelayan dari istana Lingjua. Ia terus meminta maaf kepada Yusu, lalu mereka mendengarkan bunyi lonceng. Para biksu pun segera berkumpul untuk menghadiri pertemuan tersebut. Salah satu guru bertanya kenapa Yusu hadir dalam pertemuan kali ini. Bukankah ia masih dalam tahap hukuman? Tak lama kemudian para master dari kuil yang lain juga hadir dalam pertemuan kali ini. Di sini mereka menanyakan tentang aturan kuil Shaolin yang terdengar begitu ketat. Tapi pada akhirnya di sini malah tak seketat itu. Kemudian mereka mengungkit kejadian di masa lalu yang mana dulu biksu kuil Shaolin pernah menahan salah satu biksu dari kuil mereka. Tak lama setelah itu, biksu yang ditahan telah keluar dari kuil Shaolin. Tapi Tetua Yuan Cui mengatakan jika biksu ini telah mencuri ajaran kuil Shaolin sehingga mereka menahannya. Namun ia tak mengakui tuduhan itu. Kemudian salah satu guru biksu Shaolin menyerangnya untuk membuktikan apakah ia benar mencuri ilmu kuil Shaolin apa tidak. Di sini terlihat jika biksu ini memang benar mencuri 3 jurus milik kuil Shaolin, sehingga ia tak bisa mengelak lagi. Yang mana tetua Shaolin mengatakan jika jurus ini hanya diketahui oleh biksu yang ada di kuil Shaolin dan tak diketahui oleh orang luar.
Tapi mereka menolaknya dan mengatakan jika ada orang lain yang menguasai 72 jurus pukulan milik Shaolin. Lalu datanglah biksu Juanzi ke sana. Di sini sang biksu mengatakan jika ia memang benar telah menguasai jurus 72 pukulan milik Shaolin. Awalnya, ketua Shaolin tak mempercayai perkataan dari biksu tersebut. Lalu ia meminta biksu Juanzi menunjukkan pukulan 72 jurus milik kuil Shaolin. Biksu Juanzi pun menyanggupi permintaan dari salah satu tetua tersebut. Ia mulai memperagakan pukulan 72 jurus milik kuil Shaolin. Melihat hal itu, biksu Yuanku merasa kalau ia telah belajar begitu lama tapi tak menguasai jurus tersebut. Kemudian biksu Juanzi ingin agar kuil Shaolin dibubarkan. Namun Yusu mengatakan kepada gurunya jika jurus biksu Juanzi bukanlah jurus milik kuil Shaolin.